Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore dan salam jumpa kembali kepada saya, Izul Haq. Kali ini saya menjadi moderator kembali pada tema arah gerakan mahasiswa antara gerakan moral maupun gerakan politik. Nah, kali ini kita akan dibersamai oleh Imawan Akbar. Selamat sore. Sore, Mas Izul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Oke. baik. Jadi kita akan membicarakan banyak hal berkenaan dengan arah gerakan mahasiswa. Mungkin ketika kita mengingat gerakan mahasiswa dari ke dekade sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru maupun era reformasi dan sampai hari ini kan menarik untuk kemudian kita ketahui. Entah itu teman-teman bisa baca buku Eko Prasetyo, Bangkitlah Gerakan Mahasiswa, ataupun Mahasiswa Bergerak, ataupun buku-bukunya Sohogi, maupun banyak buku yang lainnya yang kita bisa memperbanyak hasanah keilmuan itu sendiri. Nah, lebih lanjut kita akan membicarakan tentang arah gerakan mahasiswa itu sendiri. Mungkin sependek teman-teman harus ketahui juga, Akbar ini juga salah satu personil BEM UMS, termasuk juga BEM Solo Raya begitu. Udah lengser. Udah lengser, tetapi artinya ada pengalaman yang itu teman-teman sebagai bentuk refleksi yang bisa dilihat secara komprehensif, katakanlah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana arah gerakan mahasiswa dari beberapa tahun terakhir ini, Mas Akbar? Oh iya, terima kasih sebelumnya. Berbicara masalah arah gerakan mahasiswa, itu pertama kita mungkin mengingat masa lalu di mana terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Itu menurut saya kelompok mahasiswa di situ bersatu menolak ketidakadilan atau kebijakan-kebijakan presiden yang kemudian tidak sesuai dengan keadilan-keadilan yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri gitu. Juga kemudian hadirnya kelompok itu pernah menolak keberadaan PKI yang kemudian dianggap keberadaannya itu menyengsarakan gitu. Betul. Menyengsarakan keberadaan PKI itu. Dan banyak kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah itu ditolak oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia itu sendiri tadi. Sampailah pada kita juga mengingat peristiwa 98 di mana mahasiswa bersatu bersama rakyat Indonesia juga, ya, era reformasi. Betul. Itu karena gerakan mahasiswa gitu. Itu karena gerakan mahasiswa. Dan itu bisa disebut full gerakan moral, gitu kan? Full gerakan moral karena betul-betul mengedepankan di mana sisi keadilan gitu loh. Sisi keadilan, atau bahkan kalau negara saat ini bahasanya ricuh atau pemerintahnya itu tidak becus, mahasiswa perlu di situ mengambil sikap gitu. Perlu di situ mengambil sikap. Makanya kalau berbicara masalah gerakan mahasiswa dari tahun ke tahun, ya kita kembali melihat masa lalu itu. Baru kita bisa menilai bahwa sebenarnya perjuangan mahasiswa dari tahun ke tahun itu perlu diapresiasi dan bahkan perlu dilanjutkan gitu. Perlu dilanjutkan. Oke. Berkenaan dengan gerakan moral, ini kan kian hari kian menyusut begitu kira-kira. Ditambah dengan masuknya neolib, masuknya budaya-budaya luar begitu, yang akhirnya moral ini terkikis. Nah, bagaimana sebenarnya merawat gerakan moral dalam gerakan mahasiswa itu sendiri? Iya. Sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto pernah menawarkan mahasiswa itu masuk dalam struktural pemerintah, entah itu eksekutif atau legislatif gitu. Dia menawarkan dan mahasiswa itu menerima. Ada beberapa mahasiswa yang kemudian menjabat di posisi-posisi strategis tersebut. Namun kemudian banyak pendapat yang kemudian muncul dengan mahasiswa mengambil posisi itu.
ada yang berpendapat bahwa full mahasiswa, kalau isinya anak muda atau mahasiswa di situ, dia bisa melanjutkan tuntutan-tuntutan yang yang awalnya dipermasalahkan. Kalau dia berada dalam struktural pemerintah, dia bisa menentukan kebijakan gitu loh. Betul. Ada juga yang berpendapat bahwa setelah dia menduduki posisi itu, posisi di pemerintahan tadi itu, mahasiswa tersebut atau pemuda itu yang menduduki posisi itu kemudian mengkhianati apa yang sebelumnya diperjuangkan gitu loh. Nah, melihat dari situ, kalau disambungkan dengan masa sekarang gitu kan, masa sekarang banyaknya kemudian gerakan-gerakan mahasiswa itu condong ke arah politik gitu loh, ke arah politik, atau bahkan mengkhianati marwah gerakan mahasiswa yang sebelumnya gitu, yang sebelumnya dibangun oleh pendahulu-pendahulu, atau kita sebut senior-senior kita lah gitu kan, senior kita. Itu dikhianati, banyak sekarang seperti itu. Kalau mau berbasiskan data ya itu mungkin bisa melalui penelitian ya, tapi kalau kita melihat secara langsung ya redup gitu kan, redup karena banyaknya golongan-golongan mahasiswa yang kemudian memaknai bahwa gerakan mahasiswa itu gerakan politis gitu kan. Bahasanya gerakan mahasiswa itu dipolitisasi gitu, dipolitisasi. Nah, berbicara masalah bagaimana mengembalikan moral, gerakan moral mahasiswa itu, sekarang kita lihat banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang lahir. Sebutlah misalnya kita dari IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu kan, ada juga PMI, itu ada juga HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia gitu. Banyak kelompok-kelompok kemudian yang lahir, bisa itu berpotensi untuk melahirkan kembali moral gerakan mahasiswa gitu loh, melahirkan kembali moral gerakan mahasiswa, berpotensi itu. Dengan cara apa? Kalau dia memperjuangkan keadilan atau bahasanya menuntut kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau menyengsarakan rakyat gitu, dia perlu memakai dia tidak masalah memakai backgroundnya atau alma maternya lah, bahasa ininya sederhananya gitu kan. Dia tidak masalah menunjukkan identitasnya gitu loh, menunjukkan identitasnya. Namun kemudian kalau mahasiswa itu sendiri masuk ke tataran politik gitu kan, atau bahkan mengejar posisi struktural pemerintah, masuk dalam pengambilan kebijakan itu, tidak perlu kemudian dia menampakkan alma maternya gitu kan, dia menampakkan alma maternya, tidak perlu itu. Karena kalau dia menampakkan itu identitasnya, itu bahasanya ya sudah, dia niatnya berarti bagaimana memobilisasi massa gitu kan. Karena ya lihat sendiri kalau dia memakai identitasnya ya sudah, teman-temannya yang lainnya mengikut pada dirinya gitu loh. Itu kemudian untuk mengembalikan moral mahasiswa ya, mau memperjuangkan keadilan, masuk ke dalam struktural pemerintah atau masuk ke dalam bagian eksekutif legislatif itu, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan tuntutan masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa identitas-identitas yang sebelumnya dimiliki atau dipakai itu perlu dilepas sebelum menjabat di situ gitu loh. Itu mungkin. Oke. Artinya dalam merawat idealisme dalam artian gerakan moral ini adalah berkenaan dengan ada sisi-sisi yang itu melepas identitas untuk kemudian tidak merusak gerakan mahasiswa itu sendiri, begitu ya. Itu simpulan yang kemudian saya coba tangkap begitu. Nah, jadi memang apalagi hari ini gerakan mahasiswa ini terjadi masuk dalam pusaran korporatisme begitu katakanlah. Korporatisme ini yang kemudian sedikit demi sedikit menggerogoti idealisme mahasiswa.
Dan teman-teman bisa melihat dari berbagai aktivitas-aktivitas gerakan mahasiswa. Tetapi gerakan mahasiswa yang terjebak dalam pusaran korporatisme dalam artian gerakan politik itu, apakah kemudian itu sebuah sesuatu yang salah dalam gerakan mahasiswa? Itu kemudian tidak bisa disalahkan langsung ya, karena kalau dia bergabung dalam golongan itu, yang penting dia tetap konsisten bahwa apa niat awalnya gitu kan. Apa niat awalnya, kita lihat sekarang kenyataan sekarang, atau melihat gerakan-gerakan mahasiswa nasional itu kan, yang nasional hari ini itu kemudian bahasanya ketika ada kebijakan pemerintah yang kurang sesuai, oke ditanggapi gitu kan. Tapi ditanggapinya dengan tidak seperti semangat mahasiswa pada 98 itu kan. Sampai menurunkan rezim gitu. Bahkan membentuk rezim baru gitu. Sekarang beda. Berbeda gitu. Sekarang gerakan mahasiswa mudah redup. Artinya di sini bahwa adanya pengondisian atau pengamanan yang berhasil dimasuki oleh pemerintah itu sendiri ke kumpulan-kumpulan mahasiswa itu, sampai mahasiswanya kelompok-kelompok mahasiswa itu ya mudah terpengaruhi gitu kan. Mudah terpengaruhi. Artinya di situ bahwa gerakan moral itu kemudian belum sepenuhnya kembali dicerminkan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin saya menangkapnya adalah karena gerakan korporatisme ini oleh gerakan mahasiswa, apalagi alumni-alumninya yang seharusnya mereka mempunyai misi ke dalam menegakkan keadilan dengan penuh idealisme mahasiswanya saat itu, malah kemudian berbalik, malah mengkondisikan gerakan mahasiswa yang kepada adik-adiknya begitu katakanlah. Itu kesimpulan yang kemudian terjadinya pusaran korporatisme begitu. Tetapi gerakan korporatisme itu ketika kita melihat tidak hanya terjadi di dalam pusaran politik nasional, itu juga terjadi dalam pusaran kampus itu sendiri. Iya enggak sih? Seperti apa itu? Ya katakanlah entah itu dalam bentuk menjilat kepada kampus, birokratis pejabat-pejabat kampus begitu katakanlah. Iya enggak? Benar enggak kira-kira? Benar. Oke. Nah, kita sedikit bergeser ya. Artinya ketika membicarakan arah gerakan mahasiswa dalam ranah politik ataupun moral, sebenarnya moral ini banyak ya, tidak hanya sebatas perjuangan rakyat terhadap pemerintah begitu, tetapi ada yang kemudian juga secara horizontal. Horizontal ini kita bisa melihat entah itu dalam soal kemiskinan, pengangguran, maupun juga pelecehan seksual yang itu dalam tubuh mahasiswa yang kian hari ini terasa panas di dalam pembicaraan. Maksudnya dalam artian kemiskinan maupun pengangguran ini kan juga akhirnya berdampak dalam aktivitas mahasiswa yang itu backgroundnya adalah secara ekonomi menengah ke bawah. Nah, kira-kira gerakan moral ataupun secara horizontal ini seperti apa pada arah gerakan mahasiswa begitu? Oke, arah gerakan moral gerakan mahasiswa horizontal yang kemudian banyak dirasakan juga, banyak muncul permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan pelecehan seksual dan kurangnya pemberdayaan masyarakat gitu kan. Masih banyak masyarakat miskin gitu. Itu bahasanya sebagai mahasiswa itu adalah kewajiban gitu. Itu adalah kewajiban untuk kemudian bagaimana mengurusi seperti itu atau memperhatikan seperti hal yang seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa adanya permasalahan-permasalahan itu timbul dari sistem pemerintahan yang kurang efektif gitu kan. Kurang efektif. Nah, perlunya sebagai mahasiswa atau bahkan kelompok-kelompok mahasiswa itu betul-betul mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah atau
gerakan-gerakan pemerintah yang kemudian tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia itu sendiri atau masyarakat itu. Jadi ya pada intinya kembali lagi bahwa mahasiswa pada intinya di sini perlu mengawasi atau bahkan kalau bahasanya memantau kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada itu gitu. Kalau memang mahasiswa ini memutuskan untuk masuk ke dalam struktural pemerintah gitu kan, masuk dalam golongan pengambil kebijakan, memutuskan kebijakan itu, ya bawalah kepentingan masyarakat itu yang dulunya dituntut oleh pemerintah, oleh mahasiswa ke pemerintah itu. Oke, terima kasih Mas Akbar. Mengingat waktu juga sudah udah menuju ke selesai, begitu kira-kira. Mungkin sedikit pesan-pesan ataupun closing statement berkenaan dengan arah gerakan mahasiswa itu sendiri terakhir. Iya, bukan kemudian di sini kita menyalahkan mahasiswa sekarang ya, bukan kemudian di situ. Namun bahwasanya kalau kita lihat, kalau bisa kita meneliti atau baca penelitian-penelitian tentang gerakan mahasiswa itu, sebenarnya masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang memperjuangkan moralnya gitu kan, memperjuangkan moralnya atau bahkan atau bisa disebut sesuai dengan gerakan mahasiswa itu sendiri gitu. Kalau bisa dipresentasikan, mungkin hanya 1% sekian mahasiswa-mahasiswa yang mengkhianati mengkhianati rakyat gitu kan. Masih banyak persen kemudian yang memperjuangkan atau bergerak di yang disebutkan tadi itu. Ada yang horizontal gitu kan, ada yang betul-betul mengawasi kebijakan pemerintah gitu kan. Nah, pesan saya di sini pada kesempatan kali ini bahwa apa yang tampak sekarang, gerakan mahasiswa yang mencederai perlu dikembalikan gitu loh. Perlu ditampakkan kembali bahwa mahasiswa itu sebenarnya sebagai betul-betul sebagai kelompok yang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu, atau sebagai pengawas kebijakan pemerintah gitu kan. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan, perlu mahasiswa mengawal full sampai ada kejelasan gitu. Sampai ada kejelasan. Itu mungkin kalau pesannya pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Mas Akbar. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila tutur kata yang kurang berkenan. Bila sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.